Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Prodi Akuntansi Sore Universitas Juanda akan memaparkan materi mengenai aspek keperilakuan dari komunikasi informasi dan akuntansi yang beranggotakan saya sendiri, Aziza Oktadevi Handayani, dengan NIK C2211168, dan rekan saya Wita Sri Rahayu dengan NIK C221039. Berikut materi yang akan kami paparkan. Materi yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Komunikasi informasi akuntansi adalah proses penyampaian data keuangan dari penyusun laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Aspek keperilakuan memengaruhi penerimaan, pemahaman, dan penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Adapun dilema komunikasi yang gagal, yang pertama yaitu interpretasi berbeda, yang kedua bahasa teknis sulit dipahami, yang ketiga informasi tidak relevan, yang keempat, kurang transparansi. Yang kelima, biasnya persepsi. Yang selanjutnya yaitu teori komunikasi menurut Shannon and Weaver, yaitu proses linear. Konteks sosialnya dipengaruhi oleh lingkungan, information acceptance model, persepsi manfaat dan kemudahan. Kemudian ada pengertian, fungsi, dan model dari komunikasi itu sendiri. Pengertiannya yaitu proses pertukaran informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya kepada pihak yang membutuhkan untuk pengambilan keputusan. Adapun fungsinya yaitu memberi informasi untuk pengambilan keputusan, menilai kinerja dan tanggung jawab manajerial, dan membantu perencanaan dan pengendalian. Model komunikasinya ada 3. Yang pertama yaitu model linear, yang kedua model interaktif, yang ketiga adanya model transaksional. Adapun poin mendasar pada proses komunikasi pertama yaitu pengirim atau sender. Individu atau pihak yang menyampaikan informasi dalam akuntansi ini bisa berupa akuntan, manajer keuangan, atau penyusun laporan keuangan. Yang kedua yaitu pesan atau message. Informasi yang disampaikan bisa berupa data keuangan, laporan hasil audit, atau penjelasan kebijakan akuntansi. Yang ketiga yaitu saluran atau channel, media atau cara. Yang keempat adanya penerima, yang kelima umpan balik, dan yang keenam adanya gangguan. Variabel yang mempengaruhi komunikasi itu adalah latar belakang budaya. Budaya mempengaruhi cara seseorang menafsirkan, merespon, dan menyampaikan informasi. Contohnya, menyampaikan kritik secara langsung dianggap tidak sopan, padahal dalam komunikasi akuntansi keterbukaan itu penting. Perbedaan budaya juga bisa mempengaruhi gaya komunikasi dan tingkat formalitas. Pendidikan akuntansi, tingkat pengetahuan dan pemahaman seorang terhadap akuntansi sangat mempengaruhi bagaimana ia menerima dan memahami informasi keuangan. Orang dengan latar belakang akuntansi akan lebih mudah memahami laporan keuangan dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki dasar akuntansi. Kepentingan pengguna, tujuan atau kepentingan dari pengguna informasi memengaruhi apa yang mereka anggap penting dalam laporan keuangan. Investor fokus pada profitabilitas, kreditur melihat kemampuan bayar, dan manajemen melihat efisiensi dan kontrol biaya. Ada gaya komunikasi, setiap orang atau organisasi punya cara berkomunikasi yang berbeda, formal, informal, teknis, dan sederhana, dan yang lain-lain. Gaya yang tidak sesuai dengan audiens bisa menyebabkan salah paham atau bahkan penolakan informasi. Ada etika dan transparan. Kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi adalah faktor penting. Jika komunikasi tidak transparan atau terkesan menyesatkan, maka kepercayaan akan hilang. Etika juga menyangkut komitmen untuk menyampaikan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan. Ada juga masalah terbaru dalam komunikasi akuntansi, yaitu ada kompleksitas standar IFRS. Standar pelaporan keuangan internasional semakin rumit dan teknis sehingga sulit dipahami oleh pengguna non-akuntan, memunculkan tantangan dalam menyampaikan informasi secara jelas dan sederhana. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi terhadap laporan keuangan. AI dan sistem informasi, penggunaan AI dan sistem informasi semakin meluas. Tantangannya, pemrosesan data otomatis dapat membuat informasi sulit dilacak secara manual. Penggunaan yang tidak mengerti teknologi bisa kesulitan memahami outputnya. Ada juga kebutuhan untuk menjelaskan hasil analis AI dengan cara yang dapat dimengerti oleh pengambilan keputusan. ESG menjadi fokus utama investor dan regulator. Informasi yang disampaikan harus jelas, dapat diverifikasi, dan transparan. Banyak perusahaan yang belum terbiasa menyampaikan aspek non-keuangan dengan baik. Komunikasi yang kurang tepat bisa menyesatkan stakeholder.
Ada greenwashing, ini adalah praktik di mana perusahaan terkesan ramah lingkungan padahal tidak benar-benar melakukan aksi nyata. Menjadi masalah etika dan komunikasi karena informasi yang disampaikan bersifat manipulatif, merusak kepercayaan publik juga terbukti menipu. Ada informasi non-keuangan, yaitu kini banyak pemangku kepentingan yang menuntut informasi di angka luar keuangan seperti kesejahteraan karyawan, dampak sosial perusahaan, keberlangsungan lingkungan, dan juga tantangannya bagaimana menyampaikan informasi ini secara objektif, terukur, dan relevan. Padahal belum ada standar baku yang kuat seperti GAAP atau IFRS. Dilema etika. Dalam proses komunikasi informasi akuntansi, aspek ketika memegang peran penting ketika etika diabaikan. Informasi bisa menjadi menyesatkan dan merugikan banyak pihak. Berikut beberapa dilema etika yang sering terjadi. Yang pertama itu ada informasi misleading atau menyesatkan, terjadi saat informasi yang disampaikan tidak sesuai kenyataan atau disusun untuk menciptakan kesan yang salah. Contohnya, perusahaan menampilkan laba besar padahal kenyataannya mengalami kerugian dengan menyembunyikan beban biaya atau menunda pengakuan kerugian. Kedua itu ada tekanan manipulasi, yaitu akuntan atau staf keuangan seringkali mendapat tekanan dari manajemen untuk memperbaiki angka demi meningkatkan citra perusahaan, menarik investor, memenuhi target bonus. Ini menciptakan konflik antara kepatuhan terhadap prinsip akuntansi dan loyalitas pada atasan. Yang ketiga ada konflik kepentingan. Terjadi ketika seseorang dihadapkan pada situasi di mana kepentingan pribadi atau pihak lain bertentangan dengan tugas profesionalnya. Contohnya, auditor yang enggan mengungkap kesalahan klien karena khawatir kehilangan kontrak. Keempat, ada ketidakpatuhan terhadap PSAK atau GAAP, di mana beberapa entitas menyusun laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini bisa dilakukan secara sengaja atau menyembunyikan fakta keuangan untuk memperbaikan persepsi publik. Dilema etika dalam akuntansi dapat menyebabkan kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan publik, dampak hukum dan finansial serius. Akuntansi dan pihak terkait harus menjunjung tinggi prinsip integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional, terutama dalam penyampaian. Adapun studi kasus yang kami ambil dari materi yang telah kami paparkan sebelumnya, yaitu adanya skandal akuntansi perusahaan Toshiba. Kasus ini terjadi yaitu pada tahun 2015, Toshiba terbukti melakukan pembohongan publik dan investor dengan cara menggelembungkan keuntungan di laporan keuangan hingga overstated profit 1,2 miliar US dollar sejak tahun fiskal 2008. Celakanya, kreativitas kali ini bukan dalam riset pengembangan atau pemasaran, namun dalam hal pelakuan akuntansi. Dibuatlah laporan keuangan dengan profit tinggi padahal tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pemalsuan yang dilakukan pihak akuntan Toshiba menimbulkan hilangnya kepercayaan publik terhadap akuntan turun drastis. Selain itu, sejak laporan audit penginvestigasian resmi dirilis 2 bulan setelah komite yang diketuai oleh Koichi Ueda dan beranggotakan beberapa pakar akuntansi Jepang menginvestigasikan Toshiba dan sampai pada kesimpulan setelah terjadi penyimpangan. 8 dari 16 petinggi Toshiba yang terlibat skandal akuntansi resmi mengundurkan diri, termasuk diantaranya ada Presiden Direktur Hisao Tanaka, Wakil Presiden Norio Sasaki, dan Chef Eksekutif. Berikut adalah kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa komunikasi informasi akuntansi bukan hanya soal penyampaian data keuangan, tetapi juga melibatkan aspek keperilakuan yang sangat memengaruhi efektivitas penyampaian dan pemahaman informasi. Hambatan komunikasi seperti perbedaan interpretasi bahasa teknis serta kurangnya transparansi dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan. Berbagai faktor seperti latar belakang budaya, pendidikan akuntansi, kepentingan pengguna, gaya komunikasi, serta etika dan transparansi berperan penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi informasi akuntansi. Selain itu, tantangan kontemporer seperti kompleksitas standar IFRS, penggunaan AI, permintaan atas informasi non-keuangan, dan isu greenwashing mempertegas perlunya komunikasi yang jujur, jelas, dan bertanggung jawab. Kasus Toshiba menjadi contoh nyata bagaimana kegagalan etika dan komunikasi informasi akuntansi dapat merusak reputasi, menurunkan kepercayaan publik, serta membawa dampak hukum dan finansial yang serius. Oleh karena itu, integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional wajib dijunjung tinggi oleh para akuntan dan pihak terkait. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai aspek keperilakuan dari komunikasi informasi dan akuntansi. Kami menyadari bahwa penjelasan ini masih jauh sempurna. Oleh karena itu,
kami terbuka terhadap pertanyaan, saran maupun masukan yang membangun dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.